Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Husnul mu'alifat al-kitab sahnawi Dimaski sallallahu alaihi wasallam. Husnul abana wa madina wa jadina sallallahu. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1003. Rawaina fi kitab At-Tirmidzi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala min husni islamil mar'i iku termasuk Islam baik atau baik Islamnya seseorang. Jadi salah satu indikator bahwa Islam kita, perilaku kita itu baik. Tarkuhu utawi oleh ninggaleman maing barang la yaknihi yang tidak bermanfaat. Jadi salah satu indikator bahwa kita itu orang baik, maka kita meninggalkan sesuatu yang dianggap tidak bermanfaat. Saya kira kita paham ya, di dalam hidup kalau kita mahasiswa, di dalam mahasiswa itu kan ada prioritas. Ada prioritas yang harus kita kerjakan, sehingga kalau kita belajar Al-Ghazali itu ilmu itu banyak. Nabi mengatakan golek ilmu itu thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin dan seterusnya. Mencari ilmu itu sangat wajib, tetapi karena ilmu itu banyak dan kita tidak mungkin mencari semua bentuk ilmu. Nggak mungkin toh Anda mari kuliah tarbiyah, kuliah saintek, kuliah syariah, kan nggak mungkin. Kita harus milih, karena itulah maka kita harus punya prioritas. Prioritas kita apa? Jadi ada prioritas yang harus kita dahulukan dan mana yang harus didahulukan, mana yang dikeduakan, mana yang diketigakan dan seterusnya. Orang yang nggak sukses biasanya yang nggak tahu prioritas hidupnya. Dia mau kenapa? Dia mau kemana? Pokoknya kabeh dilakoni, nggak mungkin kita bisa menjalani semua hal. Karena itulah sejak awal kita harus memastikan kita itu mau apa. Karena kita punya prioritas, maka Nabi mengajarkan sesuatu yang nggak penting, maka itu harus kita tinggalkan. Karena itu Nabi mengatakan salah satu indikator bahwa orang itu baik itu adalah kalau dia tidak akan melakukan sesuatu yang tidak penting. Jadi yang dilakukan hanyalah sesuatu yang penting saja. Kadang kita tuh kan ini rata-rata kan semester atas, kecuali yang belum atas. Kalau Anda semester atas, ada lab, ada proposal skripsi, ada ngerjakan skripsi. Maka berarti prioritas kerja kita itu menyelesaikan skripsi. Nah, kadang kita itu sibuk oleh kegiatan yang lain yang itu bukan prioritas kita. Semalam sering yang saya sampaikan, malam buka laptop mau nggarap skripsi, tapi katanya nggarap skripsi ku cek apa pengantare gawe Indomie sing jadi akhirnya persiapannya terlalu banyak, akhirnya kekenyangan dan tidur. Akhirnya gak bisa ngetik malah kekenyangan. Salah satu indikator kata Nabi adalah kalau orang itu baik, dia meninggalkan sesuatu yang gak penting. Karena itulah kita harus prioritaskan apa prioritas kita. Ini masa pandemi, tidak banyak tugas kuliah yang seperti normatif biasa. Maka kan berarti ketika beberapa hal itu terkurangi, berarti ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Nah, mestinya gitu. Dulu ketika masa belum COVID, tugas kuliah banyak, macam-macam banyak, sehingga mungkin maca Quran kita sehari mungkin hanya 1 ayat. Bismillah, Yasin, besok wal Quran. Tapi ketika banyak tugas yang kemudian
dimaafkan, dimaklumi, maka kan berarti ada hal-hal penting yang mestinya kita bisa lakukan. Itu artinya kalau kita tidak terlalu penting untuk melakukan sesuatu, maka hendaknya kita bisa tinggalkan. Apalagi kayak masa COVID, sejak awal kita disampaikan kalau nggak penting untuk keluar, nggak usah keluar. Itu lebih aman dan lebih safety. Warwaina fi kitab At-Tirmidzi an Abdillah bin Amr bin As radhiyallahu an Nabiyya alaihi salatu wasalam qala man sapane wong somata yang diem sapa man naja insyaallah selamat. Ya tentu kalau memang kita dituntut untuk bicara, kita harus bicara. Tapi kalau nggak perlu, ngapain kita harus sibuk dengan sesuatu? Lebih baik kita diem. Diem itu juga menunjukkan nggak ketok lah, kita nggak ngerti. Kalau kita nggak pinter, dengan diem kita nggak kelihatan. Beda toh, ngomong ruame ternyata keliru. Man somata naja, siapa yang diem insya Allah selamat. Wal hadisus sahihah, wal hadisu tay hadis as-sahihatu yang sahih binahwi ma, seperti hadis-hadis di atas, zakartu yang telah aku sebutkan, iku kasiratun. Kata Imam Nawawi, hadis sahih terkait dengan perintah untuk menjaga ucapan, menjaga update status, itu banyak banget. Fa'fimal indal mbak asyartu, memberikan isyarat sapa ingsun bi iklan ma kifayatun, sebagai fardu kifayah liman maring wong ufika, yang berikan bimbingan sepeman. Kalau memang mau mendalami secara detail silakan, tapi kalau enggak itu udah cukup, karena hadis-hadis yang disampaikan sejak kemarin, 2 hari kemarin, itu hadis-hadis terkait bagaimana kita menjaga ucapan kita, menjaga update status kita, membatasi hal-hal yang enggak penting. Wa sayati lan akan datang insyaallah fi babil ghibati, in dalam bab ghibah. Nanti lebih lanjut akan disampaikan tentang ghibah. Ghibah itu apa? Rasan-rasan ya, ngerumpi ya. Ngerumpi, apa lagi? Gosip. Padahal masih ada nggak di acara TV gosip? Ada ya? Dulu ada, saya nggak tahu sekarang. Loh, padahal gosip itu ghibah, dan ghibah itu nggak bagus, tapi menjadi acara penting dan ratingnya tinggi. Itu luar biasa. Itulah hebatnya kita. Sesuatu yang nggak bener malah pendukungnya banyak. Jumalun secara umum min dzalika wa billahi taufik. Wa amal asaru, anapun utawi dawe ulama anis salafi. Kalau hadis itu dari Nabi, kalau asar itu dari sahabat atau dari para tabi'in. Anis salafi saking ulama salaf wa ghairihim fi hadzal babi fakasiratun, banyak juga dawe ulama salaf tentang menjaga ucapan, itu juga banyak. Wal hajata, tetapi tidak perlu ilahi maring ucapan salaf ma'a masabako. Tetapi Imam Nawawi tidak akan menjelaskan itu. Lakin nunabbahu, tapi ini hanya sebagai perhatian ala uyunin yang atase pandangan minha. Tetapi Imam Nawawi perlu untuk menyampaikan bahwa para ulama salaf itu juga banyak loh yang mengajari kita tentang bagaimana menjaga diri dari update status yang nggak baik. Yang banyak biasanya di kitab-kitab tasawuf. Itu karena itu menjadi bagian perilaku yang harus kita lakukan untuk bisa membersihkan diri. Balagona ana Qussa ibnu Sa'adah, namanya Qussa ibnu Sa'adah wa Aksam ibnu Soifi. Aksam bin Soifi dan Qussa bin Sa'adah itu istama'a, kumpul. Waqala haduma, ada 2 santri, kalau dalam bahasa kita 2 santri ketemu, kemudian salah satu itu berkata begini, kam wajatta,
Kam berapa wajatan nemu sapa sira fi ibnu adama minal uyubi saking cacat. Jadi ini contoh santri yang luar biasa. Kalau ketemu sama temennya, yang didiskusikan tuh keilmuan. Kayak kita juga toh. Ketemu ngumpul di kamar, diskusi. Apa biasanya? Kalau Anda biasanya ngumpul di kamar, diskusi apa? Tugas kuliah, ojo kok diskusi. Apa biasanya? Enggak lah, santri enggak ada. Biasanya mesti diskusi keilmuan. Ini ada seorang tokoh ulama salaf. Kalau ketemu yang didiskusikan itu bagaimana menempa diri, menjaga diri, melatih diri. Jadi yang dibicarakan itu keilmuan. Mahasiswa itu kan juga gitu tuh, yang dibicarakan keilmuan. Enggak kok kemudian statusnya apa mbak mahasiswa. Tapi nih kampus yang karena dulu masih ingat musim Tupperware. Ketemu ning kampus yang dibicarakan Tupperware. Kangono makanan ning belakang kampus. Endi sing pedes, endi sing asin. Iki mahasiswa apa kuliner. Coba kok gak matching banget. Dulu masa akik, mahasiswa di pasca sing dibicarakan akik. Ya gak apa-apa sih sebagai selingan, tetapi misi utama kita kan kajian keilmuan akademik karena mahasiswa. Santri yang dibicarakan juga keilmuan. Ini salah satu tokoh-tokoh sufi, begitu ketemu yang dibicarakan keilmuan. Begitu ketemu salah satunya bilang begini, apa yang bisa kita diskusikan tentang aib yang ada di dalam diri manusia sehingga kita bisa belajar. Kayak gitu. Fakola kemudian temennya jawab gini, hiya utawi aib, uyub, iku aksaru. Ternyata cacat kita, aib kita sebagai manusia itu aksar, lebih banyak min antuhso, untuk bisa dihitung. Jadi nggak terhitung nggak bahasa kita. Wah cacat kita itu ternyata banyak banget, aib kita itu ternyata banyak banget. Waladi soituhu, kang ngitung sapa ingsun hu ing aib samaniata alafi aibin ing 8.000 macem aib. Coba sempate ngitung. Jadi kalau menurut ini Qos bin Sa'adah dan temannya itu ketika mereka diskusi, mereka ketemu itu membuat identifikasi perilaku apa yang kita lakukan yang itu merupakan aib kita. Dihitung itu tidak kurang dari 8.000 macam aib. Padahal kita nggak pernah ngitung. Kita 10 ya wis melenger. Kok padahal kan dia menemukan tidak kurang dari 8.000 macam perilaku yang itu merupakan aib yang harus kita tinggalkan. Itu kan luar biasa toh. Bahwa jatuh lan nemu ingsun khoslatan ing kesimpulan ini stakmalaha nalikane nglakoni sapa ingsun ha ing haslah satarot mongko akan iso nutupi al uyuba ing aib tadi kuliah seluruhnya. Tapi kemudian dia mengatakan dari 8.000 macam aib itu saya menemukan satu kata kunci yang kalau kita iso melakukan satu itu insya Allah 8.000 tadi ketutupan. Dari 8.000 aib itu bisa ditutupi satu perilaku saja. Qala mahiyya, apa itu yang iso menutupi aib kita itu? Perilaku kita, kejahatan kita, ketidakbaikan kita. Qala jawab sapa ahaduma tadi, hifdzul lisan. Segala hal yang bisa menutupi aib kita itu adalah menjaga update status. Karena itulah sejak kemarin kita diajarkan, pastikan kalau kita mau update status di sosmed bahwa itu benar-benar manfaat, bukan sembarang update status. Waraina an Abi Ali Fudel bin Iyad, salah seorang tokoh sufi besar pada masa tabi'in. Qala
Man sapane wong. Ada yang ngitung atau berpikir atau mempertimbangkan sapa man kalamahu ing ucapane man min amalihi saking perbuatane man. Kata Fudail bin Iyad, kalau kita itu benar-benar mau memikirkan antara apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya ucapkan, kola mongko akan menjadi lebih sedikit apa kalamuhu. Ucapan man fima ing dalam barang layak nihi yang tidak bermanfaat. Jadi kalau kita itu benar-benar mau berpikir antara kerja dan berbicara, maka kita tidak akan disibukkan oleh berbicara. Anda bisa lihat wae rapat. Biasanya saya ngomongnya pas rapat itu wae kerja enggak ono. Biasanya kan yang banyak ngomong biasanya kan enggak banyak kerja. Sing kerja kalau rapat ning organisasi, begitu melakukan kegiatan apa, biasanya kerja kan ya itu aja, dan pas rapat biasanya nggak banyak ngomong. Nah, sing wakai usule pas wae hari H biasanya mbuh nanti. Kan banyak tuh begitu. Tapi yang pasti adalah kalau kita mau berpikir antara ngomong dan bekerja, maka ngomong juga penting, tetapi kalaupun kita harus update status, harus ngomong, maka tidak akan banyak yang kita sampaikan, kecuali benar-benar yang manfaat. Yang kalau tidak manfaat, ya kita lebih baik kerja. Kan gitu loh. Sama dengan Anda buat skripsi, guyonan dengan teman, bercanda itu penting kan untuk merefresh pikiran mungkin. Tapi kalau kita benar-benar concern pada tujuan, maka kita akan sibuk dengan pekerjaan kita, tidak sibuk dengan update status kita. Karena kita sadar update status, omongan itu tidak banyak manfaatnya. Anda bisa lihat ngomongan itu sudah lama, kelihatannya terasanya kan baru sebentar. Mulai habis isak jam 8, ada yang kamar, kemudian karena temannya baru datang, terus cerita, tiba-tiba sudah jam tengah malam. Padahal kita cerita itu sudah 3 jam, tapi rasanya kan baru sebentar. Beda lagi kalau mau baca buku. Kalau baca buku itu baru 5 menit rasanya wis ngongkek bangkean, gitu, pindah tempat duduk, itu baru 10 menit paling. Anda bisa lihat kalau ndelok sinetron. Sinetron itu berapa menit? Oh, gak menit ya? Jam-jaman, kadang mulai pagi sampai malam. Itu rasanya kurang. Padahal udah berpuluh-puluh menit dan berjam-jam. Sesuatu yang seperti itu kemudian kan nggak terasa padahal sudah lama. Sementara kalau kita kerja rasanya suwe banget. Nah, bagi orang yang mau mempertimbangkan antara pekerjaan dan omongan, maka orang akan lebih disibukkan dengan pekerjaan, tidak akan banyak ngomong. Ustaz dulu punya teman produktif banget, dia sekelas dulu, dia pintar banget, karya bukunya banyak, dia menjadi dosen di Jakarta, masih mahasiswa itu sudah menerbitkan buku, tapi ya gitu, jarang kemudian kita ketemu ngobrol. Seharian dihabiskan di kamarnya nulis, baca. Karena bagi dia, kalau saya keluar itu terus ngapain? Nggak ada sesuatu yang kemudian saya bisa hasilkan. Nggak ada sesuatu yang kemudian dia bisa sampaikan. Hanya kan waktu itu habis untuk sesuatu yang nggak manfaat. Nah, karena itulah Fudail bin Iyad mengajarkan, kalau kita benar-benar mau berpikir antara pekerjaan dan ucapan dan omongan, update status, golek popularitas, maka kita akan lebih mementingkan kerja karena itu jelas produktif kita, hasilnya jelas. Sementara kalau ucapan hilang kemana. Kala ngendika sapa Imam Syafi'i itu Fudail bin Iyad. Sekarang kita lanjutkan. Kala ngendika sapa Imam Syafi'i rahimahullah taala li sahibi, maring temennya, maring muridnya namanya Arabi. Pesan Imam Syafi'i pada salah satu santrinya namanya Arabi. Pesannya begini, ya Robi, Robi, la tatakalam, jangan banyak ngomong sapa sira. Kalau bahasa kita, jangan banyak update status.
fima ing dalem barang layak nikah yang tidak memberikan manfaat ka ing sira. Jangan banyak update status tentang sesuatu yang nggak penting. Kadang Anda punya grup, neng grup itu kadang enak to sing wahing aja update status. Kadang satu punya kelompok apa namanya, grup WA itu kan banyak banget. Ada yang seharian itu mulai pagi sampai malam 500, 1000. Ya akhirnya kan kita nggak pernah baca. Kayak malam mau tidur ya clear chat, nggak tahu apa. Waktu ngupdate status, terus apa? Iki opo? Padahal ini kan banyak orang yang HP ini bisa bagus, bisa setengah bagus, bisa kurang bagus. Yang kalau banyak chat itu kan bisa collab. Kita nggak memperhatikan itu. Kenapa kemudian gitu aja kemudian kita harus ngechat, dan itu kan butuh data yang harus hilang. Kenapa nggak bener-bener penting? Tapi kan ada tuh orang yang begitu. Suka karo-karan gambare opo ae masuk, terus opo ae yang kan nggak penting. Sehingga kemudian kita yang nggak sempat moco, apalagi yang nggak ini, karena itu beberapa teman itu kadang keluar dari grup yang dia rasa nggak penting karena terlalu banyak sesuatu yang nggak memberikan kontribusi positif. Kita diajarkan oleh Imam Syafi'i la tatakalam fima layak nikah, jangan banyak ngomong tentang sesuatu yang nggak penting. Marilah kita bicara hanya memang sesuatu yang memberikan kontribusi. Fa'inaka mongko sak temene sira iku ida takalamta nalikane ngucap sapa sira bil kalimati kelan kalimat malakatkah mongko menguasai apa kalimat ka ing sira walam tamlika, tetapi ini tidak menguasai sapa sira ha ing kalimat. Ini maksudnya begitu kita ngucap, maka ucapan kita itu akan banyak didengar orang. Kalau kita update status, tulisan kita akan banyak dibaca orang, sehingga kemudian kita tidak bisa mengendalikan ucapan itu karena sudah kadung tersebar. Kalau ucapan itu benar ya alhamdulillah, tapi kalau kemudian kita kepleset ucapan status yang nggak baik, maka kan kemudian itu tidak akan bisa kita kuasai kembali toh, karena sudah terlanjur. Karena itulah nggak perlu banyak update status, tapi kalau memang harus update status ya nggak apa-apa, tetapi pastikan bahwa itu ada manfaatnya. Rawaina Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ma min syai'in, tidak ada dari sesuatu ahakku yang lebih berhak bisijni kelawan dimasukkan penjara minalisani dibanding lisan. Katanya Abdullah bin Mas'ud, salah satu perilaku yang sering membuat orang masuk penjara itu adalah tidak mampu menjaga lisannya. Dan sekarang benar toh, tidak sedikit orang kemudian dilaporkan polisi, dicekel polisi karena update statusnya yang nggak benar. Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat, itu sejak zaman Nabi sudah mengatakan salah satu hal yang membuat orang sering masuk penjara adalah karena tidak bisa menjaga lisannya. Wa qala ghairuhu masalul lisani utawi perumpamaane ucapan lisan iku masalus sabu'i, kayak binatang buas. Sabuk bahasa Arab ya, bukan bahasa Jawa. Nah, bahasa Jawa sabuk itu kan ikat pinggang. Ucapan itu, lisan itu kayak yang lain mengatakan itu kayak binatang buas. Ilam tusikhu, lamun orang mengendalikan sapa sira, kalau kita tidak bisa mengendalikan ucapan kita, ada mongko akan menerkam alaika ing atase sira. Artinya kalau kita tidak bisa mengendalikan update status kita, maka kitalah yang nanti akan dikendalikan oleh ucapan kita, update status kita. Karena kemudian kita bisa masuk penjara, bisa banyak mempertanggungjawabkan hal yang nggak benar karena ucapan kita. Rawaina an Ustadz Ibnu Qasim Al-Qusairi. Saya kira Anda cukup kenal dengan Imam Qusairi. Anda pernah kuliah tasawuf? Masih ingat toh? Nggak ada yang ingat. Kuliah tasawuf salah satu yang biasanya disampaikan oleh dosen-dosen itu adalah Risalah Qusairiyah.
Risalah Qusairiyah itu kitab tasawuf yang awal ditulis. Imam Qusairi itu lahir sebelum Al-Ghazali. Coba Anda bisa bayangkan, beliau itu hidup sebelum Ghazali. Karyanya masih kita bisa baca dan jadikan rujukan. Karena itu di dalam Risalah Qusairiyah, beliau mengidentifikasi tokoh-tokoh sufi, Imam Ghazali nggak ada. Kadang kita salah. Apa Ghazali itu? Di Risalah Qusairiyah itu namanya nggak ada. Kayaknya pinter, tapi nggak pinter. Karena Imam Qusairi itu hidup sebelum Ghazali, sehingga nama Ghazali mesti nggak ono, karena belum ada. Sama dengan yang kadang kita dengar, ngapain harus pakai Kutubus Sittah, pakai Bukhari Muslim. Imam Madzhab itu loh nggak pernah pakai Bukhari Muslim. Kayaknya pintar tapi enggak. Dia lupa Imam Syafi'i, Imam Maliki, Madzhabul Arba'ah itu hidup, Bukhari Muslim belum lahir. Sehingga jelas beliau nggak menggunakan Imam Bukhari Muslim karena saat itu Bukhari Muslim belum ada. Risalah Qusairiyah pernah mencatat, Imam Qusairi ini mencatat fi risalatihi, dalam kitabnya namanya Risalah, sehingga dikenal dengan Risalah Qusairi. Al-Masyhur yang terkenal halaman 97. Asumtu, catatannya begini, asumtu utai diem iku salamatun, keselamatan. Diam itu keselamatan. Kalau orang Jawa apa peribahasa Indonesia? Diam itu emas, gitu ya. Wa utawi al-sumtu iku al-aslu, pangkal. Jadi pangkal keselamatan itu diem. Wa sukutu utai diem fi waktihi, ing dalam waktu diem. Jadi ada waktu kita harus bicara dan ada waktu untuk diem. Kalau memang nggak penting, yo nggak perlu bicara. Nah, Imam Qusairi mengatakan wasukutu fi waqtihi iku sifatur rijali, sifat laki-laki. Sifat laki-laki itu tidak akan ngomong kalau tidak penting. Sehingga lah wong kakean ngomong berarti dia bukan laki-laki. Biasanya sing kakean ngomong itu kan ngetuprus, itu kan ibu-ibu ya. Ngomongnya akeh. Karena itulah di sini dikatakan orang yang hanya bicara seperlunya, itulah sifat laki-laki. Orang laki-laki itu hanyalah ngomong seperlunya dan yang penting. Yang nggak penting dia tidak akan ngomong. Begitu juga perempuan. Perempuan kalau nggak banyak ngomong dan hanya ngomong yang penting, berarti dia seorang yang maskulin. Gitu kan? Itulah, bukan kok perempuan dalam makna biologis, tapi sifat jantan gitu ya. Kama ananutko, kaya sak temene mengucap, berbicara, fi maudhi'in, dalam waktu ini bicara, iku asraful khisali, sikap yang mulia. Kita diajarkan oleh Imam Qusairi, kalau waktunya bicara, memang kita harus bicara. Tapi kalau nggak perlu, ya nggak perlu ngomong. Kita itu kan tidak jarang, waktunya penting ngomong, meneng. Nanti sudah selesai, ribut dewe. Padahal kalau diskusi di kelas, ayo siapa yang punya tanggapan, punya pertanyaan, nggak banyak. Nanti selesai diskusi, saya tadi sebetulnya nggak setuju tadi, tapi sekelewat. Loh, kenapa tadi nggak ngomong ketika ini? Nah, kita tidak diajarkan begitu. Risalah Qusairi ngajarkan, kalau kita harus ngomong, maka ngomonglah pada waktunya. Ketika kita diskusi, ya diskusi itu kita bisa saling berdebat dengan keras ketika diskusi. Tapi setelah selesai, selesai. Kita kadang waktu diskusi penting menengahi, nanti di luar berantem. Enggak, kita enggak diajarkan gitu. Sifat laki-laki, sifat maskulin, sifat kejantanan adalah kita akan diem ketika kita tidak perlu bicara, dan kita akan ngomong ketika dibutuhkan untuk bicara. Kala ngendika sapa Al-Qusairi, wasama itu lan mendengar sapa ingsun Aba Ali Ad-Daqqaq, seorang tokoh sufi, Ali Ad-Daqqaq, yaqulu man sapane wong sakata yang diem sapa man anil haqi, saking kebenaran. Karena prinsipnya kita harus ngomong kalau penting dan harus diem ketika nggak penting. Maka kalau memang itu penting untuk ngomong, kita juga harus ngomong. Karena itulah kemudian dikatakan oleh Ad-Daqqaq begini,
siapa yang pada waktunya harus ngomong tapi dia diem. Jadi dia mestinya ngomong karena ini soal benar dan salah, tapi diem aja. Man sakata anil haqqi fahuwa syaitonun. Ini galak banget. Orang yang waktunya ngomong tapi diem, sementara waktunya diem dia ngomong, itu berarti setan. Karena berarti bukan sifat manusia dan sifat laki-laki. Fahuwa syaitonun ahrosu, setan bisu. Karena wujudnya manusia tapi perilakunya kayak setan. Karena dia tidak memberikan tanggapan ketika dia dibutuhkan, dan dia justru membuat keributan ketika mestinya tidak melakukan itu. Qala fa'amma itu prinsip dasar. Qala ngendika sapa aku seri, fa'amma isharu ashabil mujahadati, anapun oleh isari itu apa? Memprioritaskan para mujahadah, orang-orang sufi. Kenapa kemudian orang sufi itu lebih memprioritaskan asuku taing diem? Orang sufi mengajarkan kita tidak banyak bicara. Falima krono alimu ngerti sapa mereka mafil kalami yang dalam sesuatu yang ada di ucapan minal afati. Orang sufi sadar karena banyak ngomong itu berbahaya, maka kemudian mereka ngajarkan untuk tidak banyak ngomong. Kemudian sesuatu fi ing dalem min haddin nafsi, saking membatasi nafsu, wa idhari sifatil madhi, lan memunculkan sifat-sifat kebaikan, wal maili lan condong ilama paring barang ayat tamayyaza yang membedakan baina askalihi dalam bentuke fi husnin nutki kelawan baiknya ucapan, wa widi hadza minal afati saking bencana. Wa dzalika na'tu arbabi riyadati, bagian dari pintu riyadah. Kalau orang sufi mengajarkan salah satu bentuk riyadah adalah menjaga ucapan. Karena itu biasanya oleh santri biyen salah satu riyadah itu enggak ngomong. Anda pernah puasa enggak ngomong? Yang diajarkan oleh Maryam. Maryam itu kan salah satu ajarannya adalah puasa. Puasanya adalah halam ukaliman nasa insiya. Saya puasa saya adalah falam ukalimun nasa. Saya tidak akan bicara. Itu posone Maryam. Poso gak ngomong. Hak kita cobalah. Puasa sehari, Mbak, nggak usah ngejak ngomong saya kalau nggak penting. Saya mau diem seharian. Nanti sukses sehari, besok ditambahi. Bukan kita tidak ngomong, bukan, tapi kita membatasi tidak akan ngomong kalau memang nggak penting. Jangan kok macem-macem. Enggak. Salah satu bentuk riyadah, latihan yang diajarkan dalam tasawuf adalah tidak banyak ngomong. Bahwa ahadu arkanihim, bahwa utawi diem iku ahadu arkanihim, salah satu bentuk rukun tasawuf fi hukmil munazalati, dalam hukum munazalah, kedudukan wa tadhibil khuluqi, lan melatih akhlak. Wa mimma, oke kita lanjutkan sampai akhir bab. Wa mimma an syuduhu, wa milan ikut tekan saking ajaran untuk diem, an syuduhu gawe nasib fi hadal babi, termasuk bahar kamil. Cuma Ustaz nggak begitu pinter untuk gawe sair-sair. Ini disebutkan bahar kamil. Ifat njogo sapa sira al lisanaka ing ucapanmu, ayyuhal insan. Salah satu ada syair mengajarkan itu, jagalah ucapanmu, la yal dahunnaka, agar tidak menggigit kaing sira ilian polesan di ana kronustune lesan iku subbanun. Subbanun itu ular berbisa. Ucapan kita itu kayak ular berbisa. Kalau kita tidak hati-hati, maka itu akan menyakiti kita. Kamin makobiri, betapa banyak orang yang mati min qatili lisani, karena terbunuh oleh ucapannya.
betapa banyak orang yang celaka karena tidak bisa menjaga update statusnya. Qad kana atau kadang ono sapa man ku haba hilang liqa'ahu ketemu ing man apa sujanun, atau sujanun itu sifat keberanian. Atau kadang kita hilang keberanian kita, kalau nggak mati ya hilang keberanian kita karena kesalahan ucapan kita. Kala ngendika sapa Ar-Rasasi rahimallahu taala, ini dengan menggunakan bahar wafir. La umruka, demi utawi umurmu, inna fi dzanbi sak temene ing dalem dosaku lazuhla yakti sibuk linafsi maring diriku an dzunubi Bani Umayyah, saking dosane Bani Umayyah. Bani Umayyah itu masih ingat? Bani Umayyah itu salah satu khilafah kekhalifahan Islam setelah Khulafaur Rasyidin. Bani Umayyah itu kalau kita belajar sejarah, kesalahannya luar biasa besar. Dia sukses secara politis, tetapi dia juga punya kesalahan, terutama ketika kekhalifahan itu dipegang oleh Yazid putra Muawiyah. Yazid itu berkuasa 3 tahun, menjadi khalifah itu hanya 3 tahun, tapi 3 tahun ini umat Islam penuh darah. Tahun pertama dia berkuasa, dia memaksa para sahabat besar di Madinah untuk berbaiat, tapi para sahabat nggak ada yang mau berbaiat, dan karena itulah kemudian puluhan sahabat mati dibunuh karena tidak mau berbaiat. Yang kedua, tahun kedua musim haji, memaksa jamaah haji untuk berbaiat, sehingga kemudian ketika itu kan pasukan Yazid menyerang Mekah dan Ka'bah pernah terbakar. Yang ketiga, yang paling parah adalah pembunuhan cucu Nabi Husain karena disuruh berbaiat dan beliau nggak mau. Artinya kalau bahasa kita, penguasa ketika itu luar biasa dosanya, tetapi Ar-Risasi mengajarkan walaupun penguasa saya Bani Umayyah itu dosanya besar, saya tidak akan ngerasani dia karena saya sibuk memikirkan dosaku sendiri. Gitu loh. Artinya kita sibuk dengan urusan saya, sehingga karena saya sibuk dengan kekurangan saya tidak punya waktu untuk ngerasani penguasa apapun, walaupun kita tahu mereka salah. Itu artinya diajaran untuk bisa menjaga ucapan karena kita sibuk dengan kita. Ala Robbi ing atase pangeran hisabuhum utai hisabe mereka. Toh andekan Bani Umayyah yang jadi khalifah tadi salah, benar-benar salah, itu kan nanti akan mereka pertanggungjawabannya kan bukan dengan saya, itu kan urusannya pangeran. Ya biarinlah nanti pangeran yang akan menuntut dia, sehingga saya nggak perlu untuk ikut-ikutan. Nah, kita kan enggak sekarang. Kita sibuk dengan nyalahkan orang, kita lupa kekurangan kita sendiri. Ilahi maring Robbi tatanaha, mencegah apa ilmu dzalika. Pengetahuan itu la ilayya, tidak padaku, kata Riyasi. Bani Umayyah itu salah, oke. Bani Umayyah itu dolim, ya. Tapi pertanggungjawabannya kan kepada Tuhan, bukan kepada saya. Begitu juga saya, kalau saya berbuat salah, nanti pertanggungjawabannya juga pada Tuhan. Karena itulah lebih enak, lebih baik kalau saya sibuk mengintrospeksi diriku sendiri di dalam hubungan kita dengan Allah, daripada kita sibuk mengevaluasi sesuatu yang bukan bagian kita, itu mengevaluasi orang lain. Walaisa lan ora ana bida iri kelan bahayani pada aku apa mabarang kot atauhu kang nglakoni sapa mereka. Andaikan mereka berbuat salah, itu tidak ada dampaknya pada saya. Karena itulah kita nggak sibuk dengan urusan orang lain. Idza maullahu ketikane ana sapa Allah iku aslaha berbuat baik sapa ingsun maladai ngatasi Allah Ta'ala. Yang penting adalah bagaimana saya memperbaiki diri saya,
menjadi pribadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak sibuk ngopeni orang lain. Nah, koyok yang kemarin Ustadz sampaikan, kadang kita itu lebih sering mengingatkan orang sehingga lupa. Koyok gambar yang enek papan ditulisi dilarang merusak pohon, tapi papan itu dipaku ning pohon. Itu menunjukkan sebuah sikap kita terlalu penting mengingatkan orang, kita lupa bahwa perilaku kita sendiri itu merusak pohon. Kita kan tidak jarang gitu toh, ndelok orang lain, ngomongi orang lain, tapi kita lupa bahwa diri kita itu sebetulnya lebih harus kita perhatikan. Baik, nanti kita lanjutkan besok. Babu tahrimil ghibah. Besok kita lanjutkan dengan bab haramnya ghibah, yang kita biasanya mungkin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.